Oke, shalom adik-adik. Apa kabarmu hari ini? Dahsyat, luar biasa. Yes, yes, yes. Puji Tuhan, saya diberkati, Anda diberkati, kita semua diberkati. Oke, baku dapat lagi dengan Enci Jane di hari ini, di kesempatan ini dalam cerita firman Tuhan untuk adik-adik semua. Dan Enci berharap bahwa adik-adik tetap dalam keadaan sehat, dalam keadaan kuat, dan tetap diberkati oleh Tuhan. Nah, anak-anak Tuhan yang diberkati, anak-anak Tuhan yang selalu menikmati kasih dan anugerah Tuhan, harus tetap berwajah senyum dan gembira. Tidak ada lagi anak-anak yang menangis-menangis di rumah, cengeng-cengeng Pak Mama dan Papa, karena anak-anak Tuhan adalah anak-anak yang selalu punya sukacita adik-adik bersama Papa dan juga oma-opa dan semua orang. Oke. Dan Enci berharap itu juga yang dialami oleh adik-adik semua. Oke, di kesempatan ini adik-adik, Enci mau ajak adik-adik untuk mempersiapkan Alkitab. Kita akan baca firman Tuhan dan kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan bersumber dari Alkitab. Karena itu adik-adik, Enci akan menuntun adik-adik dalam membaca firman Tuhan di saat ini. Tapi sebelum itu kita akan berdoa. Oke, mari kita berdoa. Tuhan Yesus sumber kehidupan kami bersyukur, kami berterima kasih untuk segala kebaikan-Mu bagi kami anak-anak-Mu. Kami boleh sehat, kami boleh kuat, kami boleh bergembira karena Engkau begitu mengasihi kami. Dan saat ini kami anak-anak-Mu akan membaca, akan merenungkan kebenaran firman Tuhan, maka kiranya Engkau memberkati firman Tuhan di saat ini, sehingga kami akan semakin mengenal siapa Tuhan kami, dan kami akan semakin tahu seperti apa hebatnya Tuhan kami di kehidupan kami ini. Maka ini kami yang berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Oke, adik-adik, firman Tuhan kita di saat ini adalah dalam kitab Amsal pasal 3, kita baca ayat 11 dan ayatnya yang ke-12. Oke, jadi sekali lagi firman Tuhan kita di saat ini adalah dalam kitab Amsal pasal 3 ayat 11 sampai ayatnya yang ke-12. Oke, adik-adik Enci akan bacakan untuk adik-adik semua bacaan firman Tuhan kita di saat ini. Bunyi firman Tuhan yang tertulis dalam Amsal pasal 3 ayat 11 sampai 12 seperti ini. Hai anakku, janganlah engkau menolak didikan Tuhan dan janganlah engkau bosan akan peringatannya. Karena Tuhan memberi ajaran kepada yang dikasihinya seperti seorang ayah kepada anak yang disayangi. Demikian firman Tuhan adik-adik, dan Enci berharap bahwa adik-adik semua tetap memiliki kesukacitaan untuk mendengar cerita firman Tuhan di saat ini. Oke, adik-adik, siapa di sini yang senang jika diberikan nasihat, diberikan ajaran dari mama dan juga papa? Angkat tangan. Oke, Enci berharap bahwa adik-adik semua adalah adik-adik yang senang sekali diberikan pengajaran, diberikan pendidikan, diberikan nasihat dari mama dan juga papa. Mengapa itu penting adik-adik? Karena semakin kita dinasihati, semakin kita dibimbing, semakin kita diberikan pendidikan oleh mama papa, oleh guru-guru, oleh enci-enci, maka kita akan semakin tahu mana yang baik dan mana yang tidak baik. Oke. Nah, karena itu adik-adik, di kesempatan ini Enci mau berikan sebuah cerita untuk adik-adik. Dan di kesempatan ini juga Enci berharap bahwa adik-adik semua senang untuk mendengarkan cerita firman Tuhan di saat ini. Oke, ada dua orang sahabat adik-adik. Ini adalah Cio dan ini adalah Dodi. Oke, mereka berdua adalah sahabat yang baik sehingga kemanapun mereka selalu bersama-sama adik-adik. Mau ke sekolah mereka sama-sama, mau ke gereja pun mereka sama-sama, mau ke sekolah minggu, mau ke pondok gembira, atau mau ke ulang tahun, Dodi dan juga Cio selalu bersama-sama. Oke, suatu ketika adik-adik, Cio dan juga Dodi akan menuju ke gereja
untuk mengikuti ibadah anak sekolah minggu. Ketika di perjalanan adik-adik ada percakapan yang mereka percakapkan, Dodi bertanya dan Cio juga menjawab dan begitu sebaliknya. Dodi bertanya kepada Cio, "Hai Cio, apa kabarmu?" Cio bilang, "Baik Dodi, aku sangat baik hari ini, aku betul-betul diberkati oleh Tuhan. Dan kamu?" "Nah, aku juga baik Cio, aku hari ini sehat, aku gembira, aku senang sekali." Oke, dan mereka berdua menempuh perjalanan dari melewati rumah yang satu ke rumah yang lain dan terus. Nah, ketika di perjalanan adik-adik, Dodi dan juga Cio melihat ada sebuah pohon. Pohon itu adalah pohon mangga yang berbuah sangat lebat. Tiba-tiba adik-adik, si Dodi langsung berhenti. Kemudian Dodi bilang pada Cio, Cio, coba lihat, di situ ada buah mangga. Wah, buahnya sangat menarik. Kemudian Cio bilang, "Jangan Dodi, iya betul itu sangat menarik. Tetapi ingat firman Tuhan. Firman Tuhan bilang, jangan mengingini apapun yang dimiliki oleh orang lain." Kemudian Dodi bilang, "Iya, tapi ini kan buahnya sangat banyak, Cio." Kemudian Cio bilang, "Iya, ayo kita nanti terlambat ke gereja." Nah, saat Cio berjalan, si Dodi lambat langkahnya. Ternyata Dodi sudah sangat penasaran dengan buah mangga itu. Kemudian Dodi bilang pada Cio, "Cio, ayo kita ambil buah mangga yang tadi. Aku ingin sekali makan buah mangga itu." Kemudian Cio bilang, "Jangan Dodi, nanti kita kena marah sama yang punya mangga. Ayo Dodi, kita pergi ke tempat ibadah." Kemudian Dodi bilang, "Cio, kalau kamu mau ke tempat ibadah, kamu saja. Aku mau ambil mangga ini." "Aduh Dodi, jangan, nanti ada akibatnya loh." Ya, tapi Dodi tetap bersikeras bahwa dia mau ambil buah mangga itu. "Ya sudah," Cio bilang, "ya sudah, kalau kamu memang niatnya mau ambil buah mangga itu, kamu aja. Tapi aku tidak mau. Aku tidak mau nanti dimarahin sama om dan tante yang punya mangga itu. Lebih baik aku mau ke rumah ibadah saja. Dodi, tapi kamu pasti dimarahi oleh Tuhan." Kemudian Dodi bilang, dia berpikir adik-adik, tapi ternyata keinginannya lebih tinggi dari ajakan si Cio. Kemudian Dodi bilang pada Cio, "Ya sudah, kamu ke rumah ibadah saja, nanti aku nyusul." Nah, tiba-tiba adik-adik, si Cio langsung meninggalkan Dodi dengan hati yang kesal. Dia jalan terus, dia jalan, dan Dodi langsung melihat pohon itu. Dia melihat dan dia, "Wah, pohon ini aku akan memanjatnya dan mengambil buahnya." Ternyata buahnya sangat banyak. Tiba-tiba adik-adik, si Dodi tidak tunggu lama, dia langsung memanjat pohon itu. Dan dia berusaha untuk mengambil buahnya. Dan saat dia berusaha untuk mengambil buahnya, apa yang terjadi adik-adik? Ternyata si Dodi jatuh dari pohon. Dan ketika ia jatuh, dia berteriak, Cio, tolong aku Cio." Ketika mendengar itu, Cio yang jaraknya belum terlalu jauh, Cio mendengar, ada suara Dodi, tapi ada apa ya? "Cio, tolong aku Cio." Pada akhirnya Cio kembali. Ketika dia kembali, dia mendapati bahwa ternyata Dodi sudah jatuh dari pohon. Dan Cio katakan, Dodi, kamu kenapa?" "Cio, aku jatuh dari pohon Cio, kakiku sangat sakit." Tetapi Cio yang tadinya kesal, dia juga kasihan kepada Dodi yang kakinya sudah sangat kesakitan. Tiba-tiba adik-adik dia berusaha mengangkat Dodi, kemudian dia bilang, "Nah itu Dodi, sudah saya peringatkan kamu untuk jangan mengambil buah orang lain. Tapi kamu tidak menurutinya. Sekarang coba lihat keadaanmu, kakimu sudah sakit, sudah bengkak, bahkan ada lukanya juga." Kemudian adik-adik dia berusaha mengangkat Dodi dan dia mengajaknya untuk pergi ke sekolah minggu. Pada akhirnya adik-adik secara perlahan-lahan si Dodi yang merangkul
tangannya si Cio merangkul Dodi dan sama-sama mereka pergi ke gereja sekalipun dengan langkah yang agak lambat karena kaki Dodi yang sedang sakit. Nah, adik-adik, ketika mereka tiba di gereja, mereka mengikuti ibadah anak sekolah minggu dan kebetulan cerita firman Tuhan di anak sekolah minggu seperti yang kita baca tadi, yaitu dalam Amsal pasal 3 ayat 11 sampai ayatnya yang ke-12, adik-adik. Nah, ketika mendengar cerita firman Tuhan dari Enci sekolah minggu, maka si Cio langsung bilang kepada Dodi, nah Dodi, kamu dengarkan firman Tuhan tadi? Betul kan saya bilang bahwa kamu itu harus mendengarkan setiap ajakan orang lain, apalagi kalau itu ajaran yang baik. Nah, lihat kamu mendapatkan akibatnya. Kemudian Dodi bilang, iya aku menyesal, aku tidak akan mengulanginya lagi. Maafkan aku Cio, aku tidak akan lagi mengulangi hal yang tadi. Nah, adik-adik yang diberkati oleh Tuhan, dari dua orang sahabat tadi yang telah Enci ceritakan, Cio dan juga Dodi, mana yang telah melakukan kesalahan di sini adik-adik? Ya, pastinya adalah Dodi. Dodi salahnya adalah dia mengingini barang orang lain dan berusaha untuk mendapatkannya sekalipun sudah diberikan peringatan oleh temannya Cio. Tetapi dia tidak mau mendengarkannya. Apa akibatnya adik-adik? Dodi jatuh dari pohon. Oke, adik-adik yang diberkati oleh Tuhan, seperti firman Tuhan katakan pada ayat yang ke-11, hai anakku, janganlah engkau menolak didikan Tuhan dan janganlah engkau bosan akan peringatannya. Tuhan katakan itu kepada semua anak-anak Tuhan, bahwa harus terus menerima didikan dan jangan pernah bosan untuk setiap pengajaran seperti yang dialami oleh Dodi. Sebenarnya Dodi sudah diberikan peringatan oleh Cio dan itu juga merupakan didikan adik-adik bahwa kita tidak boleh mencuri. Tetapi Dodi tidak mau mendengarkannya. Nah, akibatnya apa? Dodi jatuh dari pohon. Adik-adik, ketika Dodi jatuh dari pohon itu juga merupakan ajaran Tuhan buat Dodi bahwa tidak boleh melakukan hal yang jahat, mencuri atau mengingini barang orang milik orang lain. Sehingga Tuhan mengajarkannya dengan jatuh dari pohon supaya Dodi tidak akan melakukannya lagi. Nah, mengapa Tuhan memberikan pengajaran kepada Dodi? Karena itu sangat penting untuk membuat Dodi menyadari kesalahannya. Seperti yang telah teralami oleh Dodi. Nah, Tuhan mengajarkan anak-anaknya seperti seorang ayah yang sayang kepada anak-anaknya. Oke, adik-adik yang diberkati Tuhan, karena itu sebagai anak-anak Tuhan kita jangan pernah mengabaikan didikan, ajaran, nasihat dari Tuhan yang Tuhan sampaikan melalui mama papa, melalui enci-enci engku-engku, melalui oma opa, melalui guru-guru di sekolah. Kita tidak jangan pernah untuk bosan, jangan pastiu-pastiu mau dengar itu pengajaran-pengajaran dari Tuhan adik-adik. Karena anak-anak yang tidak mau mendengarkan ajaran, anak-anak yang tidak taat kepada Tuhan, yang tidak takut Tuhan, kehidupannya pasti akan diberikan pengajaran oleh Tuhan seperti seorang ayah kepada anaknya. Seperti yang dialami oleh Dodi. Karena itu adik-adik, supaya kita tidak mengalami hal-hal yang seperti dialami oleh Dodi, maka kita harus betul-betul menjadi anak Tuhan yang baik. Anak-anak yang dengar-dengaran, anak-anak yang patuh, anak-anak yang tekun beribadah, tekun berdoa, dan suka membantu mama dan papa di rumah. Oke, kiranya firman Tuhan di saat ini akan memberikan semangat, motivasi buat adik-adik untuk terus belajar tentang firman Tuhan, untuk tidak akan pernah bosan mendengarkan firman Tuhan, akan tetap mengikuti channel ini adik-adik, sehingga adik-adik akan semakin mengetahui banyak cerita firman Tuhan dan semakin mengenal siapa Tuhan kita, siapa Yesus kita. Bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan Yesus yang baik, adalah Tuhan Yesus yang telah menyelamatkan seluruh dunia, sehingga kita boleh menikmati anugerah
keselamatan. Tuhan kiranya memberkati firman Tuhan dan jadilah anak-anak Tuhan yang baik, yang menjadi berkat buat keluarga dan buat teman-teman semua. Oke, adik-adik, kita akan berdoa di akhir cerita firman Tuhan kita di saat ini. Mari berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman Tuhan. Di saat ini kami percaya bahwa Engkau Tuhan akan terus membimbing kami anak-anak-Mu dan akan terus memberikan kami pengajaran bahkan nasihat melalui firman Tuhan. Sehingga kami anak-anak-Mu akan semakin dibentuk menjadi pribadi-pribadi yang lebih mengenal Tuhan, bahkan menjadi pribadi yang seperti Engkau ingini. Maka ini kami yang berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami serahkan kehidupan kami semua sebagai anak-anak-Mu hanya kepadamu. Haleluya. Amin. Oke, adik-adik, demikian cerita firman Tuhan kita di saat ini. Tuhan Yesus pasti memberkati kita semua dan selamat menikmati hari-hari anugerah Tuhan. Tuhan Yesus pasti akan terus beserta kita, akan terus memberkati adik-adik semua. Oke, shalom.